Salam. Masyaallah. Jadi jepit Ahmad Ustaz. Hah? Jepit Ahmad Ustaz. Enggak, kebetulan di rumah tuh ngaji di bukan baru. Tapi gitu. telepon kan bisa dia sebenarnya bilang. Iya, iya. Yang dekat rumah itu juga. Yang di rumah itu. Jangannya udah bukan baru aja. Masyaallah. Langsung. Ya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معاشر الإخوة hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia. Sampai saat ini Allah Jalla wa Ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi seorang muslim yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala akan menambah nilai-nilai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita jadikan suri tauladan. Tidak ada jalan keselamatan yang hakiki kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam surga, dia akan selamat. Barang siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan selamat. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyira al-ikhwah, kaum muslimin kaum muslimat, kita masih di dalam pembahasan adabul libas, yaitu adab di dalam berpakaian yang dibawakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah wa askanahu fasiha jannatih. Kita sampai kepada adab yang keempat, antutilal muslimatu libasaha ila an tastura qadamaiha wa an tusbila khimaraha ala ra'siha fatastura unuqaha wa nahraha wa sadraha liqaulihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Adab yang keempat sampai di sini yang telah kita terangkan, yaitu khusus kepada wanita muslimah,
khusus kepada para wanita, khusus kepada para wanita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukminah, maka hendaklah dia memanjangkan pakaiannya, ya, berbeda dengan kaum laki-laki yang sebelumnya kita sebutkan bahwa tidak bolehnya isbal, seorang laki-laki memanjangkan pakaiannya atau celananya, sarungnya, jubahnya sampai menutupi mata kakinya, maka tidak boleh. Maka adnal jawaz, sesuatu tingkat yang paling rendah yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki adalah semata kaki. Lewat daripada mata kaki berarti menutup mata kaki, maka tidak diperbolehkan. Dan telah kita sebutkan ada dua pandang dari kalangan para ulama. Pertama adalah mereka yang memakruhkan, tetapi kendati pun sebagian memakruhkan, apakah nyaman seorang muslim berjalan di muka bumi Allah Jalla wa'ala dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, akan tetapi dia berjalan dalam keadaan dibenci oleh Allah Jalla wa'ala, dalam keadaan melakukan sesuatu yang dimakruhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi ma'asyarul muslimin, tidak sedikit di antara para ulama yang memandang hukumnya bukanlah makruh tetapi haram, tetapi hukumnya haram. Ini adalah bagi kaum laki-laki. Tetapi bagi kaum wanita itu diperintahkan untuk menutupi mata kakinya, tidak sekedar mata kakinya, bahkan menutupi kakinya. Kenapa demikian? Karena kaki itu adalah aurat. Yang diperselisihkan oleh para ulama, aurat wanita itu wajah dan telapak tangan. Adapun kaki ini aurat yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka bagi wanita hendaklah mereka menutupi mata kakinya, wa antus bila khimaraha, kemudian mereka menjulurkan jilbabnya. Ya, khimar adalah sesuatu yang menutupi, pakaian yang menutupi kepala, kemudian lehernya, ya, kemudian mereka julurkan sampai menutupi, ya, sampai menutupi lehernya, kemudian yang di bawahnya dan dadanya. Dan ini diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada Nabi SAW untuk mengatakan kepada para istrinya, ummahatul mukminin, kemudian kepada wanita-wanita yang beriman, wa banatika, anak Rasulullah SAW, wa nisa'il mu'minin. Begitu juga katakan kepada wanita-wanita yang beriman, beriman kepada Allah Jalla wa Ala, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yudnina alaihinna min jalabibihin. Ini syariat, perintah Al-Quran. Ingat ma'asyar muslimin, siapapun yang mengaku dirinya sebagai seorang muslimah, konsekuensi menjadi seorang muslimah wajib tunduk dan patuh kepada aturan-aturan syariat. Salah satunya adalah Allah Jalla wa Ala mewajibkan, Al-Quran mewajibkan bagi wanita muslimah untuk memakai jilbab. Jadi yang memerintahkan memakai jilbab Allah Jalla wa Ala. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan di dalam hadisnya. Maka konsekuensi daripada keimanan seorang wanita, hendaklah mereka menggunakan jilbab, menutup kepala mereka, menjulurkan jilbabnya sampai menutupi leher-leher mereka, begitu juga dada-dada mereka. Kemudian kita lanjutkan, alla yatakhattama bi khatimidz dzahab. Ini untuk laki-laki. Berikutnya, maka bagi kaum laki-laki di antara adab di dalam mereka berpenampilan, ya, di dalam mereka berpenampilan memakai pakaian atau yang semisal dengannya, apapun yang mereka pakai, alla yatakhattama bi khatimidz dzahab. Maka kaum laki-laki tidak diperbolehkan untuk memakai cincin emas. Ya, mereka tidak diperbolehkan untuk memakai cincin emas. Dan ini telah kita sebutkan larangannya pada pertemuan yang telah berlalu ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, di dalam hadis itu juga terdapat zahab. Jadi yang dipakai adalah yatakhattam, yaitu menggunakannya,
ya, dimanapun dia gunakan maka tidak diperbolehkan. Jadi yang terlarang adalah menggunakannya, bukan memilikinya. Jika sekiranya seorang itu memiliki emas, ya, tetapi dia tidak menggunakannya, tetapi dia tidak memakainya, seorang misalnya memiliki emas batangan, ini tidak terlarang, ya, dia gunakan untuk menabung, menyimpan harta, ya, dengan catatan begitu sampai nisabnya 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya, maka tidak mengapa, ya. Jadi memilikinya, tidak menggunakannya, tidak memakainya, maka ini tidak mengapa, tentu dengan catatan tidak melanggar aturan-aturan syariat. Ketika sudah sampai kepada nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Maka tidak diperbolehkan mereka menggunakan, ya, memakai cincin yang terbuat dari zahab. Liqaulir Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang larangannya menggunakan emas, begitu juga tentang menggunakan harir. Jadi dalam satu hadis terdapat dua larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini, kata Nabi, dua benda ini, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan dua benda yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama adalah az-zahab, yang kedua adalah harir. Maka Nabi mengatakan haramun, hukumnya haram. Berarti hukumnya haram, berdosa orang yang memakainya, khusus bagi kaum laki-laki. Tapi bagi kaum wanita ini sebagai zina, ini sebagai perhiasan. Mereka boleh memakainya, ya, untuk mereka untuk berdandan, baik untuk diri sendiri atau di hadapan harim-harim mereka, di hadapan mahram-mahram mereka, ya, suami mereka, anak mereka, orang tua mereka, saudara mereka, sah-sah saja mereka memakai itu semua. Tetapi bagi kaum laki-laki maka tidak boleh. Maka Nabi mengatakan haramun ala dzukuri ummati, maka hukumnya haram terhadap kaum laki-laki dari umatku. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan haruma libasul harir wal dhahab ala dzukuri ummati wa uhilla linisaihim. Haram hukumnya memakai pakaian harir, wal dhahab, kemudian begitu juga emas. Namun harir ini ada pengecualiannya, dalam keadaan sangat membutuhkan, dalam keadaan bahkan sampai kepada sifat darurat, ya, maka diizinkan. Layaknya sesuatu yang diharamkan ketika dalam keadaan darurat, maka diizinkan. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan yang darurat tubihul mahdzurat, maka bisa membolehkan sesuatu yang terlarang, tapi dalam keadaan darurat sangat membutuhkan. Kalau sekiranya dia tidak melakukan itu pelanggaran, ya, karena tidak ada lagi makhraj, jalan keluar yang dia lihat ketika itu, maka bisa mencelakakan dirinya. Ketika seorang di dalam hutan tersesat, ya, di dalam hutan tersesat, tidak ada makanan kecuali binatang yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, dalam keadaan lapar. Kalau sekiranya itu tidak menangkap itu binatang, dia tidak menangkap itu binatang dan tidak memakannya, tidak masak kemudian tidak memakannya, maka dia akan celaka, dia akan mati kelaparan, ya, dia akan celaka, akan binasa. Maka diizinkan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, kecuali dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Maka ada satu kaidah, ya, termasuk daripada kaidah yang besar dalam agama kita, yaitu sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang terlarang di dalam agama kita. Nah, begitu juga harir ini termasuk yang dikecualikan oleh para ulama kita kecuali ketika keadaan darurat, maka boleh memakainya. Apa contohnya? Orang yang terkena penyakit kulit, ya, orang yang terkena penyakit kulit, dia tidak bisa memakai pakaian biasa, ya, tidak cocok di kulitnya karena dia memiliki penyakit kulit. Tidak ada pakaian yang cocok misalnya yang dipakai kecuali sutra misalnya, ya, kecuali sutra. Maka ketika itu diizinkan baginya untuk memperbolehkan, keadaannya darurat, keadaannya sebagai keadaan darurat, maka itu diizinkan. Tapi pada asalnya tidak boleh, tidak boleh kecuali keadaan yang sangat darurat yang kita sebutkan tadi. Maka
haruma libasul harir wa dhahab ala dhukuri ummati, haram hukumnya memakai dhahab wal harir terhadap laki-laki dari umatku, wa uhilla linisaihim, kemudian halal bagi wanita-wanita. Maka halal bagi wanita-wanita, ini yang kita sebutkan tadi. Cuman halalnya tentu mereka makainya bukan untuk ya mengundang fitnah. Maka yang kita sebutkan tadi, mereka makainya di hadapan maharim, mereka makainya di hadapan mahram-mahram mereka. Orang-orang yang memang diperbolehkan bagi wanita itu untuk membuka auratnya, untuk memperlihatkan auratnya, membuka jilbabnya, ya, membuka jilbabnya, kemudian membuka pakaian panjangnya, ya, sampai misalnya nampak kakinya, maka tidak masalah di hadapan orang tua mereka, di hadapan saudara mereka. Artinya jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan sampai menimbulkan fitnah. Dan Nabi SAW suatu ketika melihat seorang laki-laki yang memakai cincin dari emas. Ya, suatu ketika Nabi SAW melihat seorang laki-laki memakai cincin dari emas. Kemudian Nabi fanaza'ahu fatarahahu, lalu ditanggalkan oleh Nabi cincin itu, kemudian Nabi campakkan, ditanggalkan oleh Nabi. Nabi menanggalkan, ini menunjukkan perkara ini tidak boleh. Kemudian dicampakkan oleh Nabi SAW, ini menunjukkan bahwa bukan sekedar tidak boleh, ya, bukan sekedar soyokyanya ditinggalkan, tetapi memang haram, ya, tetapi memang haram. Kalau sekiranya tidak haram misalnya, mungkin cukup Nabi SAW menanggalkan saja. Artinya ketika Nabi menanggalkan, itu adalah isyarat lebih baik untuk tidak dipakai. Tetapi ini ditambah, fatarahahu, dicampakkan oleh Nabi SAW, berarti ini tidak hanya sekedar tidak baik untuk dipakai, tetapi tidak baik itu hukumnya haram, ya, maka dicampakkan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Diibaratkan oleh Nabi itu sama seseorang meletakkan bara api di tangannya, meletakkan bara api di jarinya. Ketika dia memakai itu cincin yang terbuat dari emas, sama dia meletakkan bara api di tangannya, kata Nabi SAW. Ya, ini juga ancaman, ini juga ancaman. Kemudian faqila lirrajul ba'da ma dhahaba Rasulullah, Nabi pergi. Begitu Nabi SAW pergi meninggalkan ini laki-laki, setelah Nabi menanggalkan emas yang dia pakai di tangannya, kemudian dicampakkan oleh Nabi ke lantai, ke tanah, maka ada yang mengatakan kepada itu laki-laki, khudh khatamak intafi' bihi, ambillah cincinmu, silahkan kamu mengambil manfaat darinya. Mengambil manfaat bukan berarti dipakai. Yang dilarang itu memakai, tetapi Nabi mencampakkan itu ke lantai. Ini menunjukkan az-zajar. Nabi menyebutkan, Nabi memberikan sebuah ekspresi bahwa Nabi tidak suka kepada perlakuan yang seperti itu, ya. Namun sekedar mengambil cincin itu untuk, ya, mengambil manfaat darinya, maka sah-sah yang kita sebutkan tadi, kita simpan, ya, untuk menabung, maka sah-sah saja. Maka dikatakan kepadanya, kamu ambil, kemudian kamu ambil manfaat darinya, intafi' bihi. Dan laki-laki ini langsung mengatakan apa? La wallahi, tidak, wallah, la akhudhuhu abadan, saya tidak akan mengambilnya selama-lamanya, karena dia telah dicampakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga, ya, menunjukkan bahwa sahabat itu juga manusia yang paling bersegera menerima kebenaran yang datang dari Nabi SAW. Jadi apa kata Allah Jalla wa Ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan untuk mereka yang beriman, ya, maka tidak ada pilihan yang lain lagi bagi seorang mukminah itu, nggak ada pilihan lagi.
kecuali mereka melakukan apa yang Allah pilihkan, apa yang dipilihkan oleh Nabi SAW. Ya, ini sifat hadir di hati-hati para sahabat. Ya, kita perhatikan peristiwa khamar, lihat bagaimana. Ya, ketika ayat yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala, di mana Allah mengatakan kendati pun khamar itu, pengharaman khamar itu ada beberapa fase diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dia termasuk larangan yang sifatnya tadarrujan, ya, berangsur-angsur diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala. Namun di ayat yang terakhir Allah katakan fajtanibuh, ya, bahwa itu adalah sesuatu perbuatan syaitan, ya, sesuatu yang tidak baik yang datang dari syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kalian jauhilah khamar itu, kata Allah Jalla wa Ala, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Itu dikisahkan dalam sejarah ma'asyarul muslimin, itu seluruh para sahabat membuang khamar dari rumah-rumah mereka. Bahkan disebutkan dalam sejarah sampai ketika itu kota Madinah itu banjir karena khamar itu. Bagaimana hati para sahabat itu, ya, al-iqbalu alal khair, begitu menerima kebenaran, petunjuk yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Ini salah satu contohnya juga ini. Jadi tanggalkan oleh Nabi, kemudian dibuang oleh Nabi SAW, Nabi pergi, yang lain mengatakan kamu ambil, kemudian kamu ambil manfaat yang tidak boleh memakainya. Kemudian dia mengatakan la wallahi, demi Allah tidak akan saya ambil, karena dia telah dibuang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi memakai cincin yang terbuat dari emas maka tidak boleh. Ini bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum wanita. Kemudian berikutnya, la ba'sa lil muslim ay yatakhattama bi khatimil fiddah. Maka tidak mengapa bagi seorang muslim memakai cincin yang terbuat dari perak. Ya, jadi yang dilarang itu bukan bercincinnya, yang dilarang itu bukan memakai perhiasannya, bukan memakai zinahnya. Yang dilarang itu adalah jenisnya. Ya, jadi yang dilarang adalah jenisnya. Jadi mesti kita pahami, ya, begitu dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan melakukannya, bukan memakai perhiasannya, tetapi yang dilarang oleh Nabi jenisnya. Jenis apa yang dilarang? Jenis emas. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah emas. Maka disebut pada poin berikutnya, ketika itu dipakai berbentuk jenisnya adalah perak, fiddah, maka la ba'sa, maka hukumnya tidak mengapa. Kemudian misalnya ditambah dia buat tulisan pada perak itu juga tidak mengapa, dengan namanya atau apa saja, atau dia jadikan sebagai cap misalnya juga tidak masalah, ya, yang dia gunakan untuk kepentingannya, selama itu dalam sesuatu yang memang tidak ada unsur-unsur sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala, yang diharamkan oleh syariat kita, maka tidak mengapa. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memakai cincin dari fiddah yang juga terdapat lukisan padanya, yang juga terdapat naksyah, yang juga terdapat tulisan, ukiran yang terukir sebuah bacaan Muhammad Rasulullah. Makanya begitu Nabi masuk ke dalam WC atau toilet, dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena pada naqsh, ya, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbuat dari fiddah itu ada lafzul jalalah, ada tulisan Allah, maka ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam toilet. Wa kana yaj'aluhu, dan dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khinsar min yadihil yusra. Ya, maka dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tangan, ya, setelah al-wusta, jari manis, ya, pada tangan sebelah kiri. Maka hukumnya boleh, ya, tapi dengan catatan dia tidak terbuat dari emas. Dengan catatan dia tidak terbuat dari emas, maka sah-sah saja ditambah dengan tulisan, ukiran, dengan catatan bukan sesuatu yang diharamkan di dalam syariat kita. Misalnya kalau lukisan, misalnya lukisan wanita, maka tidak boleh, ya, apalagi membuka aurat, semakin haram hukumnya. Ya, lukisan-lukisan misalnya juga makhluk hidup, tidak boleh. Ya, maka tambahlah misalnya ketika ingin menambah, tambahlah tulisan-tulisan yang tidak terlarang, yang tidak diharamkan, membuat nama dia
atau bacaan apa saja yang tidak terlarang, maka ini sah-sah saja. Maka ini sah-sah saja karena Nabi memakainya, dan cincin Nabi terbuat dari fiddah, kemudian ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Kemudian Anas mengatakan, kana khat, adalah cincin Nabi SAW, adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi, dia pakai di sini, kata Anas, dia pakai di sini, wa asyara ilal khinsar. Kemudian Anas ya menunjuk menunjuk kepada jari manisnya setelah al-wusta, setelah al-wusta. Kemudian berikutnya, ma'asyarul muslimin, wa alla yastamil as-samma, istimal as-samma, maka tidak boleh bagi seseorang itu, dan ini larangannya umum, baik laki-laki maupun wanita, tidak boleh bagi seseorang itu memakai pakaian satu jalur saja, ya, satu jalur saja. Wahya, maksudnya adalah dia melilitkan pakaiannya atau memakai pakaiannya kepada seluruh badannya, ya, gak ada makhraj kecuali ya atas dan bawah saja, tidak ada ya lengannya, ya, tidak ada tempat keluar tangannya, baik tangan kanan atau tangan kiri. Jadi bagaimana? Tangannya ke bawah, maka ini tidak diperbolehkan. Di antara alasan disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah ini bisa memancing membuka aurat seseorang, ya. Artinya apa? Ketika seseorang butuh untuk melangkah, dia akan mengangkat pakaiannya, dan bisa jadi akan terlihat auratnya. Ketika seorang butuh menggapai sesuatu, dia tidak bisa karena tangannya terkurung, tidak ada lengannya, ya, tidak ada lengannya, maka dia tidak bisa menggapai sesuatu, akhirnya dia mengangkat pakaiannya, dan terkadang ya ini bisa membuka aurat seorang. Apalagi misalnya ketika seorang itu mungkin ya tidak memakai celana panjang misalnya, bisa membuka auratnya ketika dia angkat melewati lututnya. Apalagi seorang wanita misalnya, dia tidak memakai celana panjang, kemudian dia angkat, terlihat kakinya, terlihat betisnya, maka ini diantara hikmah. Intinya ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih terdapat larangan dari Nabi SAW, istimal as-samma, yaitu memakai pakaian dengan satu arah, yaitu tidak ada ya makhraj kecuali kepalanya dan kakinya saja. Untuk tangannya tidak ada, sehingga dia tidak bisa menggerakkan tangannya dengan gerakan yang bebas yang dia butuh untuk melakukan, sehingga ketika dia refleks ingin menggerakkan tangannya, butuh untuk menggapai sesuatu, dia akan refleks mengangkat pakaiannya, dan jika sekiranya ketika itu dia tidak memakai celana panjang, maka akan terlihat auratnya. Maka untuk hati-hati, maka tidak diperbolehkan, dilarang oleh Nabi dalam hadis yang sahih disebutkan, maka ini sesuatu yang terlarang. Itu namanya istimalus samma, maka tidak boleh. Atau misalnya ada pakaiannya sudah ada lengannya, tapi dia memasukkan tangannya, dia keluarkan tangannya dari lengan itu, kemudian dia masukkan ke dalam pakaiannya, baik yang kanan atau yang kiri. Nah, ini kadang ya ada yang seperti ini sambil bermain, anak-anak terkadang ada seperti ini, perhatikan ya, sambil bermain kemudian mereka melompat sambil keadaan seperti itu. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan, dan ini juga ya bisa membuat seseorang terjatuh karena tangannya sudah tidak bisa kemana-mana, ya. Ketika ada sandung misalnya, yang tangannya seharusnya bisa untuk berpegang kepada sesuatu, tapi ketika tangannya seperti itu tidak bisa, maka dia terjatuh. Ini juga bisa mengundang sesuatu yang tidak baik bisa terjadi. Di samping masalah aurat tadi, ini yang disebutkan salah satu alasannya oleh para ulama, ini diantara hikmah istimal samma dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ayyaluffa thawba ala jismihi, dia memakai pakaiannya
di seluruh badannya. Jadi nggak ada tempat keluar lagi, nggak ada lubang lagi kecuali atas dan bawah saja. Nggak ada untuk tangannya. Jadi satu saja, satu kali sarung gitu. Maka tidak boleh. Wa la yatruka makhrajan minhu liyadaihi. Dia tidak membuat tempat keluar untuk tangannya. Dia tidak membuat tempat keluar untuk tangannya. Linahyin Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dari hal itu. Dalam hadis yang sahih Nabi sebutkan bahwa itu tidak boleh. Wa alla yamshiya fi na'lin. Ini Syekh tidak membawa hadisnya, tapi ada hadisnya. Ya, ada hadisnya bahwa Nabi SAW melarang ya seorang itu istimal as-samma, yaitu memakai pakaian dengan cara istimal as-samma dengan cara yang kita sebutkan tadi. Ini bisa memudaratkan seseorang, bisa mudaratkan seseorang. Banyak kita perhatikan anak-anak kadang bermain ya sama mereka dengan cara seperti itu ya. Bajunya berlengan kemudian dia masukkan ke dalam bajunya, tangannya, baik tangan kanan tangan kiri, kemudian mereka berlari ya, melompat, bisa terjatuh. Kemudian di samping itu masalah aurat tadi yang paling utama, hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama. Intinya itu sesuatu yang terlarang. Wa alla yamshiya fi na'lin wahidatin. Dan tidak boleh bagi seseorang itu berjalan menggunakan satu sandal. Tidak boleh bagi seorang itu berjalan menggunakan satu sandal. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Libas? Nabi SAW mengatakan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Kata Nabi, jangan kalian berjalan menggunakan satu sandal ya, jangan kalian berjalan menggunakan satu sandal. Kalau dia mau ya, tanggalkan kedua-duanya atau pakai kedua-duanya, boleh. Intinya satu tidak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, alla yalbisal muslimu, tidak boleh bagi seorang muslim laki-laki, ini khusus untuk laki-laki, kaum laki-laki. Jadi kalau istimal sama kedua-duanya, baik wanita atau laki-laki ya, ketika ditanya kepada para ulama apakah larangannya hanya kepada laki-laki saja atau kepada perempuan tentang istimal sama tadi ya, maka dijawablah kalau sekiranya laki-laki saja dilarang dan ilahnya kita sebutkan tadi, apalagi wanita, itu lebih berbahaya dan bisa mengundang fitnah kedua-duanya. Jadi istimal sama itu terlarang baik laki-laki atau wanita, wanita. Kemudian yang ke-8 ini khusus untuk laki-laki, tidak boleh bagi laki-laki memakai pakaian muslimah ya, tidak boleh bagi laki-laki memakai pakaian muslimah. Nah, ini tentu masalah pakaian ini juga ya, beberapa hal kita kembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan. Mungkin di satu daerah jenis yang seperti ini misalnya, ada satu jenis itu wanita yang memakainya, biasa identik itu dengan pakaian wanita, maka laki-laki di tempat itu nggak boleh memakai itu. Laki-laki di tempat itu tidak boleh memakai pakaian seperti itu, yang memang itu dipakai oleh wanita, dengan catatan tidak melanggar aturan syariat ya. Jadi itu biasa wanita memakainya, tidak melanggar aturan syariat. Maka laki-laki di tempat itu tidak boleh memakai pakaian seperti itu, karena itu adalah kebiasaan wanita. Jika di tempat lain ternyata itu umum sifatnya ya, artinya itu bukan ciri khas wanita, bukan ciri khas laki-laki, sah dipakai oleh wanita, sah dipakai oleh laki-laki, maka boleh saja. Boleh laki-laki makainya, boleh wanita makainya. Maka sebagiannya bisa dikembalikan kepada kebiasaan satu tempat ya, kebiasaan satu tempat. Kalau sekiranya ini adalah kekhususan untuk wanita, kalau dipakai oleh laki-laki maka dipandang laki-laki ini menyerupai kaum wanita, maka itu tidak boleh dia makainya,
dia makainya. Ini kembali kepada uruf. Bisa sebagian perkara itu dikembalikan kepada uruf. Masalah pakaian tidak semuanya jenisnya, ya, tidak semuanya itu ditentukan oleh syariat. Selagi itu tidak melanggar aturan-aturan syariat, ada satu tempat, ya, model pakaian, bentuk pakaian, jenis pakaian tidak melanggar aturan syariat, maka sah-sah saja. Maka sah-sah saja. Seperti pakaian yang kita pakai misalnya, seperti pakaian baju kemeja misalnya, ya, dengan catatan dia tidak melanggar aturan-aturan syariat, tidak ada gambar-gambar makhluk hidupnya, ya. Kemudian baju batik misalnya, ya, juga tidak ada melanggar aturan-aturan syariat, maka sah-sah saja digunakan. Intinya seperti kita sebutkan tadi, kalau sekiranya dia yang mempergunakan di satu tempat itu adalah kaum wanita, maka laki-laki di situ nggak boleh, karena mereka dianggap adalah mutasyabbihat, menyerupai kaum wanita. Tapi kalau di satu tempat misalnya pakaian itu sah saja dipakai oleh wanita, sah dipakai oleh laki-laki, maka itu tidak disebut dengan menyerupai. Jadi yang menjadi ciri khas jenis pakaian wanita, alla yalbasal muslimu, maka tidak boleh seorang muslim memakainya. Tidak boleh seorang muslim memakainya. Atau sebaliknya, sebaliknya tidak boleh wanita muslimah memakai pakaian kaum laki-laki. Dan ini diharamkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu, Allah melaknat. Ini bukan ringan kalimatnya, ikhwan, ya, para jemaah semuanya. Laknat dari Allah Jalla wa Ala. Apa maksud daripada laknat? Di antara maksudnya adalah at-tardu an rahmatillah. Allah jauhkan dia, at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Dijauhkan, disingkirkan dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Disingkirkan dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala. Kebalikan daripada rahmat, ya, murka. Orang yang sudah dijauhkan dari rahmat Allah Jalla wa Ala, maka dia akan mudah dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akibatnya. Siapa mereka yang dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala? Ya, al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Mereka-mereka yang dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala, al-mukhannathina minar rijal, laki-laki yang menyerupai wanita. Keluar dia dari kudrat laki-lakinya. Semestinya seperti apa penampilan dia, seperti kaum laki-laki, semestinya seperti itu dia. Tapi keluar dia menggunakan jenis pakaian yang biasa digunakan, yang itu yang menggunakan adalah kaum wanita, sehingga dia terlihat seperti kaum wanita, mukhannif, ya, khuntha. Wal mutarajjilati minan nisa. Kemudian sebaliknya juga, pakaian itu adalah pakaian laki-laki, ya, laki-laki yang menggunakannya, tetapi ada sebagian wanita juga yang menggunakannya, ya, maka ini tidak boleh, kecuali itu pakaian, jenis pakaian kedua-duanya memakainya, tidak menjadi ciri khas salah satu daripadanya, ya, tidak menjadi ciri khas salah satu daripadanya. Ya, apa misalnya masalah batik ini juga nih. Masalah batik kedua-duanya memakainya. Ya, kedua-duanya memakainya. Mungkin lagi tinggal masalah motifnya misalnya. Kalau ada sebagian motif ini ciri khas untuk wanita, memang ciri khas untuk wanita, ya, aneh dianggap laki-laki memakainya, maka tidak boleh laki-laki memakainya. Namun pada asalnya ini bisa dipakai oleh kedua-duanya. Bisa dipakai oleh kedua-duanya. Dan masih banyak juga pakaian-pakaian yang lain, ya, jenis-jenisnya bisa dipakai oleh kedua-duanya. Tapi kalau sekiranya ini adalah berlaku bagi wanita, maka laki-laki tidak boleh menggunakannya. Berlaku bagi laki-laki, maka wanita tidak boleh menggunakannya. Kalau digunakan, maka terjadilah apa? Al-mukhannathina minar rijal. Maka kalau dipakai terjadilah al-mutarajjilati minan nisa. Laki-laki yang menyerupai kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Wa qawlihi,
Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis, la'anallahu ar-rajula, Allah melaknat seorang laki-laki memakai pakaian wanita. Allah melaknat seorang laki-laki memakai pakaian wanita. Wal mar'ata, begitu juga wanita dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala ketika dia memakai pakaian laki-laki. Ingat yang kita sebutkan tadi, yang menjadi ciri khas, yang menjadi ciri khas, yang menjadi ciri khas. Kalau tidak maka tidak. Bahan misalnya, ya, di sekolah-sekolah misalnya seragam guru, ustadz dan ustadzahnya, beli bahannya sama, bahannya sama, bahan samwos misalnya, dijadikan untuk celana, kemudian untuk baju koko, kemudian untuk guru perempuannya dijadikan untuk jilbab, kemudian dijadikan untuk jubahnya, maka tidak mengapa, karena itu bahan digunakan oleh kedua-duanya. Kemudian bentuknya dibedakan, itu tidak tasyabbuh, karena itu kedua-duanya menggunakan itu bahan. Nah, yang menjadi ciri khas, ya, maka tidak boleh. Atau bentuknya, ini bentuk punya wanita kemudian dipakai oleh laki-laki, ini bentuk punya laki-laki kemudian dipakai oleh wanita, maka dia masuk ke dalam ini. La'anallahu ar-rajula, Allah melaknat seorang laki-laki memakai pakaian wanita, kemudian wanita memakai pakaian laki-laki. Kama la'ana al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal, sebagaimana Allah juga melaknat laki-laki tasabbuh kepada wanita, ya, tasabbuh kepada wanita, gerak-gerik dia menyerupai wanita, ya, dia sengaja untuk melakukan itu. Kemudian laki-laki juga, kemudian wanita juga, dia menyerupai laki-laki, maka ini tidak diperbolehkan. Semuanya dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala. Ingat ma'asyal muslimin, ketika seorang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya semakin jauh dia dari rahmat Allah Jalla wa Ala dan akan semakin dekat dia dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena laknat artinya adalah at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Allah usir dia, Allah jauhkan dia, Allah singkirkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini bermanfaat. Ada 4 lagi, ya, insyaallah akan disampaikan di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.